Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ini adalah kalimat kedua dari doa Bapa kami yang sudah kita kenal. Di dalam doa ini merupakan satu harapan bahwa kita bisa melihat Kristus dimuliakan di bumi sebagaimana di surga. Saudara, Kristus yang kita kenal, Kristus yang kita percaya, itulah yang kita ingin lihat menjadi raja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang banyak. Memang sesungguhnya ya, dunia ini adalah milik Kristus dan Kristus adalah raja atas segala sesuatu. Tetapi faktanya dalam kehidupan di dunia ini ada banyak orang yang belum mengenal Kristus, yang belum merajakan Kristus dalam hidup mereka. Nah, karena itu dalam doa ini adalah satu harapan agar Kristus dirajakan di dalam kehidupan banyak orang di dalam dunia ini. Saudara, dalam doa ini ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, doa ini merupakan satu permohonan, ya, permohonan agar Tuhan menyatakan kuasanya di tengah dunia ini, agar Tuhan menyatakan kehadirannya yang mengubahkan hati manusia berdosa, yang membebaskan manusia yang terbelenggu, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dan mereka bisa mengalami anugerah Tuhan. Nah, saudara, kita berdoa dan dalam doa kita ini kita memohon supaya Tuhan hadir, melembutkan hati yang begitu keras yang menolak kebenaran. Kita berdoa supaya Tuhan hadir, memerdekakan mereka yang diperbudak oleh dosa dan ketidakpercayaan. Nah, saudara, di dalam permohonan ini sebenarnya ada suatu prinsip yang kita harus pahami, bahwa ini adalah suatu peperangan rohani dan kita mengambil bagian di dalam peperangan rohani itu ketika kita mendoakan hal ini. Saudara, karena ini adalah peperangan rohani, maka kita pun harus terus mendoakan hal ini, menggumulkan hal ini. Karena peperangan rohani ini akan berlangsung terus. Kita tetap mengharapkan dan mendoakan kuasa Kristus menang atas segala kuasa yang lain di dalam kehidupan banyak orang di dunia ini. Nah, karena itu kita harus terus berdoa dan terus menggumulkan hal ini, karena ini adalah suatu peperangan rohani. Sampai kapan? Sampai kita melihat kerajaan Allah sudah hadir dalam kehidupan orang-orang yang diubahkan hidupnya. Sampai kita melihat kerajaan Allah sudah hadir mengubahkan dunia ini. Nah, saudara, hal yang kedua yang kita temukan dalam doa ini adalah bahwa doa ini bukan saja merupakan satu permohonan, tapi juga merupakan satu pernyataan tekad kita. Suatu pernyataan tekad bahwa kita mau atau kita siap untuk mentaati kehendak Allah, agar kerajaan Allah hadir di dalam dunia ini. Kita mau melihat Kristus dimuliakan, karena itu kita siap untuk mentaati kehendak Allah, supaya kerajaan Allah hadir dalam dunia ini. Sebab ketika kita mentaati Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kerajaan Allah hadir. Ketika kita memberitakan firman Tuhan di tengah dunia ini, kerajaan Allah hadir. Ketika hidup manusia berdosa diubahkan dan mereka mengenal dan menyembah Yesus, kerajaan Allah hadir. Karena itu saudara, doa ini merupakan satu tekad kita bahwa kita juga mau mentaati kehendak Allah supaya kerajaan Allah hadir di tengah dunia ini. Nah, saudara, biarlah doa ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga, terus menjadi bagian yang utama di dalam hati kita dan dalam hidup kita, sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami juga terus berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga, dan biarlah itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.